Selamat datang di channel YouTube Manak PMP Vlog. Kesempatan kali ini saya akan mencoba mengukur suhu dari SSD Vigen ini ketika digunakan untuk transfer data dengan menggunakan termometer external probe seperti ini, dan juga akan membandingkan dengan beberapa flash disk milik saya. Sini ada dua buah flash disk SanDisk. Yang pertama case-nya dari plastik. Yang kedua ini sebenarnya ada case-nya plastik tapi udah rusak, jadi saya lepas, tinggal bagian dalamnya aja. Jadi buat perbandingan dengan SSD Vigen yang case-nya juga bagian luarnya dari logam. Jadi kita akan lihat berapa kenaikan suhunya ketika digunakan untuk transfer data. Nah, untuk datanya sendiri di sini saya menggunakan file video. Ukurannya lumayan besar, totalnya ada 14 GB kurang lebih, 13 sampai 14 GB. Ada file foto, jadi ada banyak file ya, file kecil-kecil dan juga file besar dari rekaman video. Oke, yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari SSD Vigen. Oh ya, mungkin beberapa nanti akan komen, lah ini SSD kan cepet, jadi nggak perlu lama-lama nancep di laptop. Nah, untuk itu nanti saya akan tetap tancapkan SSD Vigen ini selama proses tes untuk kedua flash disk ini. Jadi nanti di akhir saya akan coba lihat berapa suhunya. Nah, untuk SSD Vigen ini suhu awalnya ada di kisaran 28, sekian derajat Celcius. Jadi mungkin ini akan sedikit turun lagi karena lagi musim dingin-dinginnya ini ya, musim kemarau, jadi suhunya dingin. Jadi kemungkinan sebelum ditancap ini akan turun lagi. Kita tes berapa kenaikan suhunya. Nah, ketika ditancap udah naik sedikit ya, 28,4. Dari 28,3 tadi kita coba langsung transfer filenya. Sini langsung dapat 270 300 Mbps. Stabil di kisaran 200 sampai 300 Mbps buat transfer filenya, campuran video sama foto. Mulai naik di 29 derajat Celcius. Dan selesai, suhunya naik 1 derajat Celcius ya. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk flash disk SanDisk yang case-nya dari plastik. Ini juga sama, ada di kisaran 28, sekian derajat Celcius. Kita coba untuk transfer datanya. Sini agak lama ya. Ada proses calculating terlebih dahulu, terus file mulai ditransfer. Untuk kecepatannya naik turun, ada di kisaran 1, 2 sampai 3 Mbps, tapi sempat turun lagi sampai 500 KB/s. Jadi secara kecepatan memang lama. Untuk proses transfernya di sini tertulis sekitar 40 menit. Jadi kalau misalnya ditanya kecepatan, jelas kalah ya flash disk dengan SSD. Naik lagi jadi 29,7. Nah, ini kondisi SSD Vigen-nya tetap masih saya tancapkan ya, biar adil. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya, lah kan SSD cepet banget, jadi nggak perlu lama-lama nancap di laptop.
Tapi menurut saya ya emang seperti itulah gunanya SSD. Kita nyari kecepatan, buat apa SSD ditancap terlalu lama. Jadi dengan kecepatan yang lebih kenceng itulah kita bisa dapat benefit lebihnya. Jadi file transfer lebih kenceng, kita nggak perlu berlama-lama nancepin SSD sampai panas. Nah, untuk flash disk ini udah naik jadi 30,5 derajat Celcius. Padahal ini case-nya plastik ya. Nanti belum yang ini. Yang case-nya udah saya lepas, jadi tinggal tinggal bagian dalamnya aja. Nah, itulah kenapa saya di komen kemarin sempat bilang kalau sebenarnya panasnya hampir mirip-mirip dengan flash disk, karena ya itu yang saya rasakan emang seperti itu sih, terutama untuk flash disk saya yang case-nya dilepas ini. Nah, proses transfer file udah 25% dan untuk time remaining-nya sekitar 30 menit lagi. Speed ada di 4-6 Mbps dan suhunya sudah jadi 34,7 derajat Celcius, artinya udah naik di kisaran 6 derajat Celcius. Di sini transfer file udah sekitar 53% dengan waktu tersisa sekitar 17 menit lagi. Untuk speednya ada di 4-7 Mbps dan suhunya udah jadi 35 derajat Celcius, yang kurang lebih naik hampir 7 derajat Celcius dari awal tadi, 28, sekian derajat Celcius. Untuk waktunya ini kerasa lama banget ya, jika dibandingkan dengan SSD jadi kerasa jomplang banget. Jadi buat teman-teman yang udah pernah pakai SSD eksternal pasti ada kemungkinan nggak akan balik lagi ke penyimpanan flash disk. Nah, ini udah hampir selesai, udah di 98%. Untuk speednya stabil di 4-8 MB per second. Untuk suhunya di akhir-akhir ternyata malah lebih turun ya, tadi sempat 35,1, sekarang bisa 34,8 sampai 34,9. Tapi yang disayangkan waktunya lama banget ya. Jadi dari awal sampai akhir ini kurang lebih waktu yang dibutuhkan bisa hampir 40 menit untuk transfer file yang sama dengan total 13, sekian, jadi hampir 14 GB. Tadi di SSD Weekend emang kenceng banget sih, jauh banget speednya kalau dibandingkan dengan SSD. Untuk suhunya sendiri bisa dilihat ya, di sini naik jadi 34, ini udah selesai 34, sekian. Jadi kenaikan suhu ada di kisaran 6-7 derajat Celcius dari suhu awal sebelum proses transfer. Oke, langsung kita coba untuk ke flash disk berikutnya. Ada SanDisk yang tanpa case. Untuk suhu awalnya sama, ada di 28 sekian derajat Celcius. Untuk transfernya lebih kencang daripada flash disk saya yang sebelumnya karena ini lebih baru ya, udah 2 port. Yang itu kayaknya lebih jadul saya belinya. Untuk waktu transfernya di sini tertulis sekitar 12 menit, ini lebih kencang dan udah langsung naik di 29,6 derajat Celcius. Untuk speednya ini turun di 8 MB per second, dari tadi sebelumnya sempat 12 Mbps. Suhunya udah naik jadi 30,2. Di sini udah 25% untuk transfer filenya. Tapi sayangnya untuk waktu tersisanya malah nambah jadi 20 menit dari sebelumnya di awal bilang bisa 12 menit. Untuk transfer filenya antara 8-9 Mbps dan suhunya 41,4 derajat. Nah, ini malah jadi 41,6 derajat Celcius. Proses transfer file udah 50% dengan waktu tersisa tertulis kira-kira 14 menit.
kecepatan 8-9 Mbps, dan suhunya udah tembus 44 derajat Celcius. Dan udah 99% hampir selesai proses transfer filenya. Di sini di air nunjukin sekitar 44,7 derajat Celcius. Jadi kenaikannya ada di kisaran 15-16 derajat Celcius ya dari awal. Jadi ini yang paling tinggi. Yang sebelumnya yang dari case-nya masih plastik, ini lumayan rendah, tapi waktunya lebih lama. Nah, yang terakhir saya akan coba tes suhu yang Vigen ini ya, Vigen SSD. Jadi selama proses transfer dua flash disk ini, yang pertama yang ini sama yang terakhir itu SSD-nya nggak saya cabut, biar teman-teman yang bilang kan SSD cepat, jadi nggak perlu lama-lama nancap di laptop. Nah, jadi saya biarkan tetap menancap selama proses transfer dua buah flash disk ini. Oke, langsung aja kita coba. Ini kalau disentuh sih emang agak hangat-hangat, tapi kita coba aja berapa suhunya. Ini kondisi nggak dibuat transfer ya, jadi gimana ya jelasinnya. Jadi buat ngelihat kalau misalnya ini terlalu lama nancap di laptop atau komputer. Tapi kalau cuma buat transfer, tadi bisa dilihat ya, transfer file dengan waktu yang lebih kencang, kenaikan suhunya juga lebih sedikit ya dibandingkan flash disk yang ini bisa tembus sampai 44, sedangkan ini tadi cuma naik 1 derajat Celcius ya, jadi 29 derajat Celcius. Dan setelah saya tunggu lama, ternyata suhunya stabil di 39,4. Tadi sempat 39,5 tapi turun lagi di 39,4. Jadi buat teman-teman yang bilang panas, menurut saya agak aneh ya, karena seperti yang saya bilang di komen video saya yang sebelumnya, kalau suhunya ternyata emang mirip-mirip dengan flash disk saya yang tanpa case ini. Nah, jadi udah terjawab ya, apakah SSD Vigen ini panas ketika digunakan transfer data atau ditancapkan ke laptop ataupun komputer. Menurut saya panasnya masih di batas normal. Terus untuk panasnya menurut saya juga terbayar dengan kecepatan transfer datanya. Jadi buat teman-teman yang bilang ini panas jika dibandingkan dengan flash disk, menurut saya nggak juga. Udah terbukti tadi ya di flash disk saya ini yang tanpa case, ini suhunya bahkan bisa jadi lebih panas karena waktu yang dibutuhkan untuk transfer datanya lebih lama dibandingkan dengan SSD Vigen. Jadi ibaratnya kalau motor itu teman-teman minta motor yang sekencang Ninja tapi seirit Beat, itu kayaknya nggak mungkin ya. Begitu juga berlaku untuk SSD ini. Ada kemungkinan untuk panasnya ini memang sengaja dilepas atau dibuat oleh Vigen dengan menggunakan case yang berbahan logam. Buat teman-teman mungkin tahu ya, di pelajaran SMA atau SMP itu ada pelajaran yang mengatakan bahwa logam adalah konduktor yang baik untuk panas. Jadi emang sengaja dibuat oleh Vigen biar panasnya nggak berkumpul lama-lama di dalam chipnya ya. Jadi biar dilepas ke lingkungan dengan menggunakan case yang aluminium. Minusnya yaitu, jadi ketika disentuh mungkin akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan flash disk yang bahannya dari plastik bagian case-nya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang SSD Vigen ini, bisa tulis saja di kolom komentar, atau teman-teman punya pengalaman lain tentang SSD Vigen ini juga bisa share pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik
like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan see ya.